Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu kembali. Kali ini dalam materi fikih menghindari binatang haram, ya, pada pertemuan yang kedua. Kemarin pertemuan minggu yang lalu sudah menghindari binatang yang haram, ya. Macam-macam binatang haram dan jenis-jenisnya. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Muatan pelajaran kali ini dengan kompetensi dasar 3.3 menganalisis ketentuan binatang halal dan haram dikonsumsi. Sedangkan indikator yang ingin dicapai adalah menganalisis ketentuan binatang yang halal dan mana yang haram. Oke. Anak-anak, sekarang materinya adalah menghindari binatang haram. Nah, anak-anak, makanan itu dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Apabila jumlah yang dikonsumsi banyak makanan yang halal, maka akan muncul kreativitas dan pikiran-pikiran yang positif, ya. Nah, tapi sebaliknya, apabila jumlah yang dikonsumsi lebih banyak makanan yang haram, tentu akan menimbulkan pikiran-pikiran dan perilaku yang negatif. Nah, makanan yang bersumber dari binatang yang diharamkan akan memiliki banyak bahaya bagi manusia. Apa contohnya? Nah, contohnya daging babi. Kenapa diharamkan? Karena terdapat cacing pita yang sangat berbahaya, ya, mengandung lemak yang cukup tinggi. Darahnya banyak mengandung kuman dan racun yang dapat merusak kesehatan dan membahayakan kehidupan. Itu contohnya kenapa kok babi diharamkan. Karena babi itu juga makanannya jorok, ya, tempatnya juga begitu. Nah, supaya terhindar dari makanan dan minuman yang haram, perlu langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Antara lain, perhatikan. 1. Harus selektif terhadap makanan yang akan dikonsumsi. Yang kedua, waspada terhadap makanan yang bersumber dari binatang haram. 3. Mencari informasi tentang makanan yang bersumber dari binatang haram, baik dari surat kabar, buku, ataupun internet. Sekarang kan zaman internet, ya. Kalian buka Google, itu sudah banyak di situ literasinya. Kemudian yang keempat, mempelajari dan memahami ajaran Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, sehingga memiliki iman yang kuat dan mampu menghindarinya, ya. Kalau kita itu beriman, bertakwa, akan takut untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan cara menghindari atau langkah-langkah untuk menghindari binatang haram. Yang kelima, meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram tidak bermanfaat bagi tubuh, bahkan sebaliknya. 6. Meyakini dan memahami bahwa binatang yang haram akan membawa mudarat bagi tubuh. Yang ketujuh adalah bergaul dengan orang-orang soleh
yakni siapa? Yaitu orang yang taat pada ajaran agama Islam. Nah, cara menghindari yang ke-8 adalah apa? Tidak menggunakan obat dari hewan yang haram. Contohnya apa? Nah, tuh darah ular. Ular itu haram apa halal? Haram, karena termasuk apa? Yang disuruh untuk binatang haram karena disuruh untuk membunuhnya karena berbahaya. Nah, itu darahnya bila diminum untuk obat pun hukumnya haram karena ular termasuk hewan yang hukumnya haram dikonsumsi. Nah, kita lanjutkan anak-anak. Nah, sekarang apa akibatnya bila kita mengkonsumsi binatang haram? Tadi kan langkah-langkah cara menghindarinya. Sekarang kalau kita itu mengkonsumsi binatang haram, apa akibatnya? Yang pertama adalah merusak organ-organ tubuh orang yang memakannya. 2. Dapat terjangkit penyakit baik jasmani dan penyakit rohani. Yang ketiga adalah bila kita mengkonsumsi binatang haram, akibatnya apa? Yang ketiga, tidak ada keberkahan dalam hidupnya. Kenapa? Karena itu sudah dilarang oleh Allah. Yang keempat, hidupnya terasa tidak tenang dan selalu gelisah, ya, galau, gundah, itu ya. Kenapa? Karena bertentangan, ini dilarang oleh Allah, tetapi dia tahu kenapa dia mengkonsumsinya. Tuh. Nah, kita lanjutkan. Akibat mengkonsumsi binatang haram yang kelima apa? Susah menerima ilmu kebenaran. Yang keenam, mendapatkan murka dan azab dari Allah, baik itu azab di dunia maupun azab di akhirat, karena sudah jelas-jelas dilarang oleh Allah. Yang ketujuh, mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang yang terakhir, akibat mengkonsumsi binatang haram adalah yang kedelapan, tidak diterima oleh Allah, baik itu apa? Amalnya, ibadahnya, dan doanya. Itu ya. Makanya kita harus menjaga jangan sampai kita mengkonsumsi binatang haram yang dilarang oleh Allah untuk mengkonsumsinya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi akibatnya. Sekarang hikmahnya kita menghindari mengkonsumsi binatang haram. Apa hikmah di balik itu? 1. Diharamkannya babi. Kenapa hikmahnya? Karena di dalamnya mengandung cacing pita yang dapat tumbuh dalam lambung manusia dan akan merusak alat pencernaan. Sedangkan cacing pita itu pun sulit untuk diobati. Oke. Yang kedua, hikmahnya diharamkannya bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Karena bangkai tersebut kemungkinan mengandung mikroba atau bakteri yang akan meracuni dan merusak tubuh manusia. Nah, sekarang kita lanjutkan hikmah menghindari mengkonsumsi binatang haram. Yang ketiga, binatang yang menjijikkan atau kotor itu kan diharamkan ya. Contohnya apa? Binatang yang menjijikkan dan kotor. Ulat, apalagi kecoa. Dan masih banyak lagi, kamu nanti cari contoh lain ya. Kenapa diharamkan? Karena binatang tersebut dapat mengotori tubuh kita, menjadi racun dalam tubuh yang dapat mengganggu pertumbuhan jasmani dan rohani. Nah,
Yang keempat, binatang yang disergap atau dimakan oleh binatang buas. Ya. Ini, kenapa diharamkan? Karena di dalamnya terdapat unsur kebersihan dari sisa makanan binatang buas. Hal ini biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dulu. Mereka makan sisa daging yang dimakan binatang buas. Seperti apa? Kambing, unta, sapi, tapi sisa dari buruan binatang buas. Ya. Kemudian hal tersebut diharamkan oleh Allah untuk orang-orang mukmin. Nah, anak-anak, demikian tadi cara menghindari, langkah-langkah menghindari untuk mengkonsumsi binatang haram. Kemudian manfaat menghindari mengkonsumsi binatang haram, serta hikmahnya kenapa kok kita harus menghindari mengkonsumsi binatang haram. Nah, kalian sudah tahu, maka marilah kita menghindari tidak mengkonsumsi binatang yang diharamkan oleh Allah, baik itu dari nas Al-Quran maupun Al-Hadis. Ya. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Kita akhiri sampai di sini. Kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.